Bandara yang begitu dicintai oleh warga Kota Bandung makin hari makin sepi. Sisa penerbangannya terakhir di tahun ini mungkin hanya tinggal 1 kali penerbangan. Salam caping, catatan pinggir Bang Volmer untuk Kota Bandung. Dulur Bandung, ini bukan obrolan biasa. Ini adalah catatan pinggir dari mereka yang resah. Mari kita buka hati, buka mata, buka telinga untuk Kota Bandung yang lebih baik. Dulur Bandung, di episode perdana kita membahas tentang reaktivasi Bandara Hussein. Bandara yang sejak dulu menjadi kebanggaan warga Kota Bandung dan punya banyak kenangan dalam perjalanan Kota Bandung sampai hari ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, izinkan saya menjelaskan tentang filosofi caping Bang Volmer. Pernahkah kita sadar bahwa caping yang merupakan penutup kepala yang sangat sederhana terbuat dari anyaman bambu itu memiliki filosofi yang sangat luhur. Bentuknya yang kerucut segitiga ternyata itu melambangkan perjalanan spiritual seorang manusia dari sejak dia lahir sampai akhirnya dia mencapai puncak dari perjalanan hidupnya itu kembali ke Sang Pencipta. Mari kita menggunakan filosofi caping itu dalam membahas topik-topik yang akan kita ulas dalam episode ini dan seterusnya. Dulur Bandung, keberadaan Bandara Hussein akhir-akhir ini jadi pembicaraan di mana-mana. Tentunya ini menjadi satu permasalahan bagi Kota Bandung karena Bandara Hussein ini sudah sejak lama menjadi moda transportasi andalan bagi Kota Bandung, warga Kota Bandung yang akan bepergian ke luar daerah, keluar pulau, atau bahkan ke luar negeri. Tapi kenapa bandara ini menjadi perbincangan yang seolah-olah keberadaan Bandara Hussein ini sudah tidak dibutuhkan lagi bagi Kota Bandung yang sebenarnya sudah bergerak menjadi kota metropolitan Bandung Raya. Lucu memang, di saat Kota Bandung sedang berbenah untuk menjadi kota metropolitan, pada saat yang bersamaan keberadaan Bandara Hussein Sastra Negara ini seolah-olah harus ditutup dan digantikan oleh Bandara Utama Jawa Barat yang sering kita sebut adalah Bandar Udara Kertajati. Memang kalau lihat dari perjalanan yang panjang Bandara Hussein ini, tentu kita sebagai warga Kota Bandung punya kenangan tersendiri. Ya, bagaimana Bandara Hussein ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan asli daerah Kota Bandung, khususnya dari sektor perdagangan dan jasa. Data statistik membuktikan bahwa pendapatan asli daerah Kota Bandung ini cukup signifikan di sektor pendapatan dari pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran. Tentu karena keberadaan Bandara Hussein yang membuat pertumbuhan ekonomi Bandung selalu lebih tinggi pertumbuhan ekonominya dari rata-rata
di Jawa Barat, bahkan rata-rata nasional. Bandara Hussein mengalami masa kejayaannya yang luar biasa, dulur Bandung, pada saat sebelum COVID, di mana frekuensi penerbangannya bisa sampai 40 traffic dalam satu hari. Luar biasa. Bahkan jumlah penumpang yang melalui Bandara Hussein pernah tercatat dalam satu tahun adalah 4 juta orang. Sangat luar biasa. Tetapi kenapa di saat kita sedang berbenah begitu ya, isu-isu bahwa Bandara Hussein itu sudah tidak layak, Bandara Hussein itu harus ditutup karena kita sudah memiliki bandara yang lebih besar, bandara utama Kertajati, dan juga isu bahwa Bandara Hussein Sastranegara ini adalah pangkalan militer. Ini merebak, membuat warga kota Bandung berada dalam situasi ketidakpastian. Kalau kita mencari akar permasalahannya, tentu kita harus melihat berbagai faktor atau aspek. Dalam pengambilan kebijakan-kebijakan rencana ke depan Bandara Hussein, tentu kita harus melihat dari beberapa aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Kalau kita lihat dari aspek filosofis, dulur Bandung, keberadaan satu bandara tentu sangat diperlukan, dibutuhkan oleh satu ibu kota provinsi. Apalagi dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 2,5 juta, dan kota Bandung sudah menjadi bukan lagi kota pertanian dan industri, kota Bandung sudah bertransformasi menjadi kota perdagangan dan jasa. Keberadaan bandara ini menjadi tulang punggung perekonomian kota Bandung. Dan kalau kita lihat dari keberadaannya, tentu Bandara Hussein ini menjadi satu-satunya moda transportasi udara yang dimiliki oleh kota Bandung. Selebihnya kita mengandalkan moda transportasi darat, baik itu melalui jalan, tol, atau transportasi berbasis rel. Itu filosofinya. Jadi kalau Bandara Hussein ditutup misalnya, apakah ke depan kota Bandung bisa jadi bukan lagi menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat? Apakah kota Bandung ke depan bukan lagi menjadi inti dari pertumbuhan ekonomi kawasan Bandung Raya, atau sering kita sebut cekungan Bandung Raya? Itu harus kita pahami. Selain aspek filosofis, tentu ada aspek sosiologis. Kalau kita lihat polemik yang berkembang beberapa tahun belakangan ini, seolah-olah semua pihak stakeholder yang punya kepentingan dalam pengambil kebijakan ini seolah-olah melempar tanggung jawab. Pihak Kementerian Perhubungan menyerahkan keberadaan Bandara Hussein itu kepada Provinsi Jawa Barat, kepada Kota Bandung, bahkan kepada TNI Angkatan Udara dalam pemanfaatannya. Sebaliknya, dari pihak TNI Angkatan Udara juga merasa bahwa keberadaan Bandara Hussein tidak terlalu menjadi urgensi untuk dijadikan pangkalan militer. Apalagi di Bandara Hussein ini juga rasanya belum ada skuadron tempur yang setiap hari dia
ada di sana. Ini juga menjadi pemikiran kita. Bandara yang begitu dicintai oleh warga Kota Bandung makin hari makin sepi. Sisa penerbangannya terakhir di tahun ini mungkin hanya tinggal 1 kali penerbangan. Dan itu juga hanya mengambil rute pendek dari Bandung menuju Pangandaran. Dan kalau kita melihat akar permasalahannya dari isu ini adalah, kalau saya perhatikan, ini mulai muncul semenjak ada rencana pembangunan Bandara Kertajati. Dan perencanaannya sudah dimulai sejak tahun 2018. Dan itu semakin masif, ya, keberadaan Bandara Hussein dengan rencana untuk ditutup dan lain sebagainya itu sejak rencana untuk operasional Bandara Kertajati. Memang sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, kita tidak bisa menutup diri terkait perkembangan pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa Barat yang lain. Tapi harus dipastikan, ya, disepakati bahwa Bandara Hussein ini tentu sangat dibutuhkan oleh kota-kota yang pertumbuhan ekonominya ini berbasis perdagangan dan jasa. Sehingga kebutuhan bandara ini menjadi sangat penting bagi pelaku-pelaku ekonomi di kawasan perkotaan. Ada upaya untuk membangun transportasi publik dengan moda alternatif, ya, berupa kereta cepat dari Jakarta menuju Tegaluar, begitu ya, di kawasan sekitar Bandung. Tapi apakah pembangunan ini bisa menggantikan kebutuhan warga Kota Bandung, khususnya terkait dengan kebutuhan akan transportasi udara? Ini jadi catatan penting. Apakah pembangunan kereta cepat dari Halim menuju Tegaluar itu menguntungkan Kota Bandung? Atau jangan-jangan sebaliknya, dulur Bandung? Itu yang jadi pemikiran kita. Kalau kita lihat Bandara Kertajati sampai hari ini, traffic penerbangannya juga masih belum optimal, padahal tol untuk menuju bandara itu sudah selesai dibangun. Tol Cisumdawu yang melintasi Bandara Kertajati sudah selesai. Tetapi kenapa traffic penerbangan tetap saja tidak meningkat? Ini yang harus kita cari. Kenapa? Kita coba, dulur Bandung, kita melihat dari aspek yuridis. Bandara Hussein itu sudah ditetapkan menjadi bandara pengumpul dengan kapasitas pelayanan skala tersier. Artinya, target untuk mengangkut penumpang dari dan menuju Kota Bandung itu antara 500.000 penumpang sampai 1 juta penumpang. Dulur Bandung, catatan pinggir episode kali ini sudah usai. Tapi ingat, perjuangan kita belumlah usai. Jangan jadikan catatan pinggir ini terbuang percuma. Teruslah bersuara, teruslah berjuang bersama Caping Bang Volmer.